ada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur karena kami boleh menaikkan syukur kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, tetapi kami percaya bahwa penyertaan kasih Tuhan tidak membatasi setiap pribadi lepas pribadi kami. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami di dalam iman. Dan melalui firman Tuhan kami percaya akan janji-janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Seperti pujian kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan, bahwa Yesus, Engkaulah yang menjadi jaminan bagi setiap jawaban di dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan firman, dan biarlah kuat kuasa-Mu ya Tuhan, yang memimpin dan memberkati kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya setiap jemaat Tuhan yang saat ini melakukan ibadah di rumah masing-masing, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan sukacita yang tiada taranya. Dan biarlah melalui renungan firman Tuhan pada kita di pagi hari ini, Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama dengan saya membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Saya bacakan kepada kita, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tetapi tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan ini sungguh memberkati saya secara pribadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dan sejarah penulisan kitab Matius ini, ya, ditunjukkan kepada bangsa Yahudi, yaitu penulis menjelaskan, memberitahukan kepada bangsa Yahudi bahwa Yesus yang datang itu adalah raja, bukan raja yang memimpin manusia di dalam bumi ini, tetapi raja yang memimpin kita pada kekekalan. Dia adalah raja nantinya yang akan datang pada kali yang kedua. Bapak Ibu, dia tidak seperti raja di dunia ini. Mungkin jemaat Tuhan pernah melihat atau mendengar raja atau pangeran Inggris dan sultan yang ada di Brunei Darussalam, atau raja di tempat-tempat yang lain, mungkin seperti Kim Jong Un. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana kepemimpinan mereka, bagaimana cara mereka memerintah, bagaimana peraturan-peraturan yang mereka buat, sesungguhnya sungguh sangat berbalik dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh Allah kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau raja di bumi ini dia memerintah saja, tanpa turun tangan, tanpa mencari-cari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia memerintah sebagai penguasa. Raja di bumi ini senantiasa mencari kemewahan, mencari kekayaan, mencari pujian. Raja di bumi ini senantiasa ingin supaya ia menjadi dikenal, ingin supaya ia dikagumi banyak orang. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah raja yang kekal. Ia tidak memerlukan semuanya itu. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat kisahnya, raja ini adalah raja yang ajaib, yang mampu mengambil titik yang paling rendah, yaitu menjadi hamba, menjadi pelayan, bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi mereka yang percaya kepadanya. Firman Tuhan Bapak Ibu yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini mengenai masalah pengajaran atau khotbah Yesus waktu ia pertama sekali memberitakan Injil, yaitu khotbahnya yang di bukit. Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kepada kita dan memberi perintah supaya kita jangan khawatir. Khawatir artinya takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti, terhadap sesuatu peristiwa yang belum kebenarannya diketahui orang tersebut, apakah itu terjadi atau tidak. Takut kalau itu menimpa dirinya, takut kalau ia menghadapi apa yang ia pikirkan, ia gelisah, ia cemas, dan kekhawatiran ini adanya di dalam batin setiap manusia, sehingga hal ini yang menimbulkan ia kurang percaya kepada Tuhan. Dan anehnya lagi di dalam firman Tuhan ini, kata kurang percaya dijelaskan di situ bahwa hampir tidak beriman, hampir tidak lagi percaya bahwa adanya Tuhan. Bapak Ibu, kemarin saya menjelaskan kepada kita bagaimana tipe-tipe orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan.
Kalau jemaat Tuhan masih ingat kemarin ada 3 tipe. Ada yang percaya namun tidak ada tindakan. Ada yang mengenal Tuhan namun ia tidak dikenal. Ada yang percaya namun imannya itu kosong. Bapak Ibu, apa yang sedang kita takuti saat ini? Apa yang sedang melanda kehidupan kita? Apa yang membuat kita cemas? Kalau anak-anak mungkin dia cemas tentang masa depannya, pendidikannya, yang melanjut di mana, siapa nanti pacarnya, siapa nanti jodohnya. Kalau orang tua mungkin khawatir bagaimana masa depan anaknya, tahun ini mau lanjut di mana, uang diambil dari mana, THR belum cair. Bahkan kedengaran para karyawan MAJ sabar-sabar saja, ya 8 kali ditransfer nantinya THR tahun ini. Nanti kita minta traktiran ya bagi karyawan ABK, mereka sudah cair ini. Jadi jemaat Tuhan, Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya tidak bersuka cita, murung setiap hari, seakan-akan Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak perhatikan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-32 tadi, bahwa makanan, minuman, kemewahan, kekayaan itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan berkata bahwa akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kalau jemaat Tuhan merindukan pekerjaannya diberkati. Tuhan tahu kalau jemaat Tuhan merindukan gajinya naik. Tuhan tahu kalau jemaat Tuhan merindukan kebunnya diberkati. Tuhan tahu kalau orang yang banyak utang supaya segera bayar. Tuhan tahu supaya rumah waletmu cepat diberkati. Tetapi maukah saudara saya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara? Firman-Nya di dalam kitab Ibrani bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Janganlah engkau menjadi hamba uang. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya jangan khawatir. Adakah orang yang khawatir dapat menambah selangkah dalam hidupnya karena kekhawatirannya tersebut? Mungkin kita bertanya, apakah kita tidak perlu memikirkan makanan? Apakah kita tidak perlu memikirkan minuman? Apakah baju yang kita pakai tidak pernah pudar, tidak pernah busuk? Memang kita makan Bapak Ibu, ya baru orang bisa hidup juga. Memang perlu kita minum, memang perlu kita berganti pakaian. Tetapi itu memang penting. Tetapi ada lagi yang lebih penting yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita jangan terlena, yaitu hidup. Bukan sekedar hidup, tetapi hidup seperti Yesus, yaitu menikmati kerajaannya yang kekal. Judul firman Tuhan ini Bapak Ibu saya berikan kepada kita, menghadapi masa sukar atau masa sulit. Bagaimanakah kita menghadapi masa-masa sulit saat ini? Saya kira sebelum wabah virus corona ini ada mungkin 1-2 orang terinfeksi di lamin pulut ini, dan kita jangan berdoa supaya ada.
saya melihat bahwa jemaat Tuhan bukan semakin drastis menurun ekonominya, tetapi meningkat. Bahkan Tuhan memberikan dan menggerakkan jemaat Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan dalam kesempatan untuk social distancing ini. Saya melihat di sana sini ada banyak pergerakan, bukan hanya di Lamin Pulut. Jemaat Tuhan berbondong-bondong bertanam singkong, jagung, dan hal-hal yang lain. Berbondong-bondong membangun rumah walet, berbondong-bondong menjual hasil karyanya. Saya bersyukur jemaat Tuhan boleh diberikan hikmat seperti itu. Ada beberapa ibu-ibu rumah tangga yang sudah bisa beli lipstiknya sendiri sekarang dengan menjual dagangan kecil-kecilan. Puji Tuhan, ya. Itulah salah satu, ya, langkah kita, cara kita untuk menghadapi masa sulit pada masa ini. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita satu ilustrasi, ya, supaya kita jangan khawatir, jangan takut. Jikalau kita dengar di berita saat ini bahwa dunia akan dilanda oleh krisis ekonomi, ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang-orang yang rela tidak takut virus corona tertular bagi dia demi merebut sebungkus sembako, demi merebut uang yang ratusan ribu harganya, padahal nyawa hidup kita lebih daripada itu. Kenapa orang-orang seperti itu sampai melakukan hal yang demikian, Bapak Ibu? Ada banyak yang melakukan kesempatan bukan dalam hal yang baik, tetapi mencuri. Banyak orang yang berbisnis tidak baik dalam kesempatan ini, menjual masker-masker yang bukan masker yang sesungguhnya. Ada juga orang yang melakukan pencurian. Tetapi sebagai orang yang percaya dan senantiasa merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan sebenarnya mempermalukan kita, membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, supaya kita melihat diri kita. Ia membandingkan kita dengan dua jenis perumpamaan ini. Satu, dia berkata kepada kita di dalam ayatnya yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, kalau jarang melihat burung-burung yang lain, pandang saja burung walet itu, ya. Firman Tuhan berkata bahwa mereka tidak menabur, mereka juga tidak menuai. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Tuhan yang menciptakan burung-burung tersebut. Sekalipun mungkin lahan-lahan dibakar, kebun-kebun diusahakan sehingga burung tersebut kehilangan tempat untuk mencari makan, tetapi Allah menjamin kebutuhan mereka, Bapak Ibu. Mereka tidak seperti semut. Semut, ia binatang yang bekerja keras, tapi burung ini dia hanya menikmati saja kehidupannya, tetapi tahu makan karena Tuhan yang menyediakan makanannya. Burung-burung di udara, Bapak Ibu, kehidupan mereka tidak seperti kehidupan kita. Mereka tidak punya kemuliaan. Kehidupan mereka hanya hidup untuk mati. Mereka lebih rendah daripada manusia. Apalagi kita, yang firman Tuhan katakan bahwa engkau berharga dan mulia di mataku, sehingga Tuhan rela untuk menebus setiap pelanggaran kita, supaya kita
menikmati berkat kasihnya. Yang kedua, bunga bakung. Ia membandingkan kehidupan bunga bakung dengan kehidupan Raja Salomo yang begitu kaya, begitu mewah, begitu pintar. Dan ia dikenal oleh bangsa-bangsa lain pada zamannya. Tetapi Bapak Ibu mungkin pernah melihat bagaimana artis-artis zaman sekarang ini memakai perhiasan-perhiasan yang begitu mewah. Tetapi saya berkata bahwa kehidupan Raja Salomo lebih mewah daripada orang-orang yang kaya pada zaman sekarang ini. Allah berkata bahwa kemewahan Raja Salomo pun tidak melebihi daripada bunga bakung tersebut. Apalah guna bunga bakung, Bapak Ibu? Ya hanya mungkin kalau dia memiliki bunga pagi mekar, sore hari sudah layu. Tetapi bayangkan bagaimana Tuhan menjamin supaya bunga tersebut senantiasa kelihatan indah, senantiasa kelihatan mewah. Manusia dipuaskan oleh keindahannya. Mungkin di tempat kita nggak ada, di tempat lain bunga bakung ini dinamakan bunga lili. Jadi jemaat Tuhan, apalah yang kita khawatirkan? Apakah kita kurang percaya akan penyertaan Tuhan? Apakah kita kurang percaya akan doa-doa kita selama ini? Apakah kita kurang percaya bahwa Tuhan beserta kita? Lalu bagaimana cara supaya kita dapat mengatasi masa-masa sulit saat ini? Apapun masalah, apapun pergumulan, Bapak Ibu, mungkin itu ya jemaat Tuhan tidak takut virus corona. Ya saya percaya bahwa semuanya itu. Ya kebanyakan kalau saya datang berkomunikasi dengan jemaat Tuhan, walaupun tidak semua, ada banyak yang berkata bahwa wah itu mereka Pak Gembala. Kalau saya sih ya biasa-biasa saja saya. Ya, nggak pernah takut. Tahu juga kita nanti mati. Ya tinggal tunggu giliran. Kalau memang ya kita berjaga-jaga tetap juga kita kena. Ya janganlah takut. Sebab Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Langkah pertama Bapak Ibu, supaya kita bisa menghadapi masa-masa sulit saat ini. Di dalam ayat yang ke-33 firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Pertama, Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara supaya kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kerajaan Allah ada di dalam saya, ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Bagaimana supaya sukacita surga dapat kita nikmati setiap hari? Supaya kita jangan takut dalam segala hal. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Bapak Ibu, saya percaya bahwa orang-orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan pasti ia berdoa. Orang-orang yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan pasti ia mengucap syukur. Pasti ia memuji Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat menikmati kerajaan Allah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Di mana kita mencari kerajaan Allah? Sama gembala kah? Di gereja kah? Atau di tempat-tempat yang lain? Bapak Ibu, supaya engkau dapat menaikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur, firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ini, harus ada perenungan pribadi, perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan, dengan cara kita saat teduh.
menyerahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita, segala permohonan kita, termasuk masalah pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Jikalau engkau membutuhkan mungkin itu THR supaya cepat cair, berdoa saja, naikkan saja ucapan syukur. Tuhan, walaupun saat ini hanya ada kangkung yang dibawa baca pagi hari tadi, tidak masalah, kami tetap memuji Tuhan. Walaupun saya cuma bisa beli ya sepotong kepala, ya mungkin tadi jemaat Tuhan membeli kepala ayam potong, ya, atau cuma dapat membeli cekernya saja, tidak masalah. Firman Tuhan berkata kepada kita, ucapkan syukur. Jangan hanya kita berkata ketika sudah cair, ya contohnya plasma ADD, maka wajahnya berseri-seri, ya, wajahnya baru gembira. Tetapi coba kita diperhadapkan pada masa sulit, apakah kita masih bisa berdoa, memohon, dan berkata kepada Tuhan bahwa Engkau baik? Bapak Ibu, kalau kita mencari kerajaan Allah, saya percaya bahwa jemaat Tuhan dapat mengenal Tuhan itu sesungguhnya. Bagaimana Ia memimpin kita, bagaimana Ia mengasihi, bagaimana Ia senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan mengingatkan kita kembali firman-Nya di dalam Galatia pasal 4 ayat 9 sampai ayat 8 sampai 9, bahwa kita harus mengenal Dia dan Ia pun mengenal kita. Tinggallah di dalamnya supaya kita dapat berbuat dan memuliakan Tuhan. Itulah hal yang pertama yang saya bagikan kepada kita. Hal yang kedua, bagaimana kita menghadapi masa sulit saat ini selain mencari kerajaan Allah. Yang kedua, mencari kebenarannya. Ya Bapak Ibu, saya memang tidak, ya, ada orang yang mencari mengatasi masa-masa sulit saat ini, ya, supaya ekonominya ditingkatkan dengan bermain togel, ya. Kemarin saya bergumul memang supaya biliar ditutup, ya, karena ada banyak jemaat yang tidak teratur tidur, ya, sehingga membuat malas untuk turun kerja. Itu tidak masalah, bahkan itu tidak akan mengurangi keselamatanmu, ya. Mungkin ada orang yang berkata, ya, masing-masing kita punya dosa pergembala, ya, masing-masing orang punya jalan hidupnya. Inilah cara hidupku. Tetapi sebagai orang yang percaya, apakah itu bisa menjadi berkat? Ya? Karena kita ini diajarkan Tuhan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Mungkin saudara berpikir, karena togel ini sangat menjanjikan, tetapi ada banyak orang-orang yang bersaksi bahwa sesungguhnya itu sebenarnya hanya permainan orang saja. Dia memutar-mutar saja uang-uang orang yang membeli itu. Tetapi kalau memang jemaat Tuhan mungkin berkata, inilah salah satu roh Tuhan berkata dalam hati saya, ada nomor angka muncul, belilah itu, ya, tidak masalah. Ya, saya berdoa supaya hikmat kita adalah benar-benar itu adalah hikmat daripada Allah. Ya, saya percaya orang yang mencari kebenaran pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Orang yang mencari kebenaran pasti dia tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Tujuan apa sih saya diciptakan? Tujuan apa sih saya beribadah? Tujuan apa saya berhenti dalam pekerjaan ini sehingga setiap hari Minggu saya harus menyembah Tuhan, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari saya harus menyerahkan pergumulan saya kepada Tuhan. Setiap hari saya harus bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya itu Bapak Ibu, kalau kebenaran firman Tuhan ada di dalam hati, pikiran kita, yang mengingatkan kita senantiasa supaya kita hidup benar di matanya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau sekalipun Tuhan mengingkari janjinya, Bapak Ibu, nanti bisa Tuhan menguji dia.
Karena firman Tuhan berkata demikian, ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Ya, walaupun ayat ini berkaitan dengan persembahan, tetapi dapat kita menguji Tuhan Bapak Ibu ketika kita hidup benar di mata Tuhan. Apakah Ia tidak memberkati kita? Bayangkan saja itu tadi, bunga bakung saja Dia perhatikan, burung-burung di udara Dia perhatikan, apalagi kita sebagai ciptaannya yang mulia. Janganlah khawatir, Allah akan memenuhi setiap kebutuhan dan memelihara kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Biarlah kedua poin ini Bapak Ibu mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita di masa-masa sukar ini, di masa-masa pandemi virus corona. Kita boleh semakin tekun untuk melakukan doa, permohonan, ucapan syukur dengan cara kita senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, dengan cara kita hidup di dalam kebenaran. Masih ingat di dalam kitab Roma pasal 8 kemarin bahwa orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan namun tidak melakukannya adalah orang-orang yang memiliki, yang berdalih dan sudah mendirikan pembenarannya sendiri. Marilah kita semakin mengenal Tuhan supaya kasih Allah menyertai kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengar dan meresponnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menguraikan dan menjelaskan firman-Mu. Bahkan mungkin di dalam setiap kalimat perkataan ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi firman-Mu yang kudus dan ya dan amin. Tuhan, tidak ada yang salah. Engkau Allah yang hidup dan yang menggenapinya bagi setiap kami yang percaya. Ya Tuhan, kami memang ada rasa takut, kami memang ada rasa khawatir, kami memang ada rasa cemas tentang apa yang kami sedang lihat, tentang apa yang sedang kami hadapi saat ini. Tetapi kami percaya saat kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, ketakutan itu, kecemasan itu, kekhawatiran itu Tuhan akan ubah menjadi sukacita. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami dan tolong kami agar hidup di dalam terang kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarin memang saya tidak pernah menyangka, dan kemarin saya sempat berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat dan gereja Tuhan yang sedang direnovasi saat ini. Sungguh hal yang luar biasa ya. Ternyata itulah rencana Tuhan, bukan suatu kebetulan. Ya, ada salah satu jemaat yang telah menyumbangkan ambar untuk kekurangan di dalam gereja Tuhan, dan biarlah keluarga tersebut boleh diberkati oleh Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, tinggal satu lagi ya pergumulan saya, yaitu dalam penambahan toa. Ya, biarlah kiranya Tuhan mengirimkan jemaat dan berkat-berkatnya bagi kita. Saat ini saya akan membacakan persepuluhan dan ucapan syukur dari beberapa jemaat Tuhan yang telah memberikan persepuluhannya, dan biarlah kiranya persepuluhan dan ucapan syukur, bahkan persembahan sukarela yang telah jemaat Tuhan bawa di rumah Tuhan kepada bendahara, kiranya kita benar-benar itu memberikan dengan ikhlas, tulus, dan sukacita. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kita berkatnya lebih lagi. Dari keluarga Bapak Epriadi 672.000, dari Pak Tardi 350.000, dari
Arfat Bitman 200.000, dari Pak Kurdiansa 200.000, dari Saudara Anugrah 200.000, dari Bapak Ilpiansa 220.000, dari Burnani Supiati 624.000, dari Saudari Nola Mariska 100.000, dari Keisha 300.000, dari Nathaniel Atar 100.000 sembuh dari sakit. Oh, ini ucapan syukur Bapak Ibu ya. Ucapan syukur dari Keisha 300.000, dari Atan 100.000, Mama K 1.220.000, Fano 300.000, Karin 100.000 karena sembuh dari sakit, Bayu Satrio 200.000. Bahan doa dari Pak Kurdiansa supaya diberkati di dalam pekerjaannya sebagai karyawan di PT ABK. Doakan mereka sekeluarga. Dan Ibu Mika yang sedang sakit saat ini, dan juga Ibu Diem dan Ibu Serena. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak sempat melaporkan namanya. Kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan yang menjamah dan memulihkan kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, jemaat Tuhan. Nantinya kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan, berdoa atas segala ucapan syukur dan persembahan jemaat Tuhan yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita untuk menutup ibadah ini. Allah mengerti, Allah peduli. Percayalah jemaat Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak tidur. Penjagamu adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah jenuh-jenuh untuk melakukan kebajikan bagi kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
Dia berkata, lihatlah bunga bakung, perhatikanlah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai. Tetapi Allahmu yang engkau sembah, Yesus Kristus yang telah mati bagimu, senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka. Apalagi saya dan saudara, apakah Tuhan tidak lebih lagi mencukupkan, memberikan yang terbaik bagi kita, menghiasi kita dengan kemuliaan-Nya? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita satu dalam doa dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah segala pujian, penyembahan, doa, permohonan kami, bahkan ucapan syukur kami, serta firman Tuhan yang Tuhan telah beritakan kepada kami melalui hamba-Mu, kiranya Engkau Allah yang dimuliakan atasnya. Tuhan memberkati, dan biarlah setiap pergumulan permohonan kami saat ini Tuhan berikan telinga bagi kami, dan Tuhan yang menjawab pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi persembahan jemaat Tuhan yang telah mereka bawa dengan iman mereka, dengan sukacita, dengan kasih mereka kepada Tuhan. Mereka boleh belajar untuk menaati kebenaran firman Tuhan karena mereka percaya janji-janji firman Tuhan, karena mereka percaya telah diberkati oleh Tuhan, karena mereka percaya dan mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberikan dengan sukacita, yang memberikan dari kekurangan bahkan dari kelebihan mereka. Kau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kau Allah yang mempedulikan kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka. Biarlah Allah yang memberkati dari surga. Berkati persepuluhan mereka, berkati ucapan syukur mereka, berkati persembahan sukarela mereka, agar Allah dan nama Tuhan dimuliakan atasnya. Dan Tuhan kuduskan persembahan ini, agar kami boleh gunakan
untuk melancarkan pelayanan di tempat ini, bahkan juga untuk keluar. Terima kasih ya Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah membawa nama-namanya untuk Tuhan jamah, untuk Tuhan datang saat ini di dalam setiap pribadi lepas pribadi mereka dimanapun mereka berbaring. Mungkinkah itu di rumah, di tempat yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama Allah yang ajaib, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu bagi setiap kami yang berharap dan beriman kepada Tuhan. Berdoa buat Bu Serina, berdoa buat Bu Ike, berdoa buat Bu Dio. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kami percaya, dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa-Mu, mereka telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami masa-masa sukar saat ini, atau mengalami berbagai pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi penolong. Seperti firman Tuhan yang berkata bahwa Engkau yang menjadi benteng perlindungan kami, kota perlindungan kami, perisai kami, Allah kami yang kami percaya, dan firman-Mu, janji-Mu adalah ya dan amin. Dan biarlah orang-orang yang senantiasa meminta perlindungan, anak-anak yatim piatu, para janda, para duda, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan yang menjadi penolong bagi mereka, orang-orang yang ada di dalam penjara, orang-orang yang ada di rumah sakit, dan orang-orang yang terlantar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memberkati mereka supaya Tuhan mempedulikan kehidupan mereka, dan kami percaya bahwa Tuhan melakukan lebih daripada apa yang kami doakan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan seluruh bumi sedang dilanda oleh duka saat ini, yaitu pandemi virus corona saat ini. Tetapi kami percaya firman Tuhan bahwa sekalipun singa-singa muda melarat kelaparan, 1000 rebah di sisi kiri dan 10.000 rebah di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa kami, malah petaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Itu janji firman Tuhan bagi orang yang senantiasa berlindung kepada Tuhan dan hatinya yang melekat kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat itu. Biar Tuhan berkati bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami, para pemberita-pemberita Injil, para gembala, para pendeta, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kemuliaan Tuhan supaya mengcover kami, supaya melindungi kami seperti seorang bapa yang menyayangi dan mengasihi anak-anaknya. Kami percaya janji firman Tuhan, dan kami percaya penyertaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk khususnya Desa Lamin Pulut. Jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang kurang iman, yang khawatir, yang takut, dan cemas tentang menularnya virus corona ini, Tuhan bangkitkan kami dan pulihkan kami, dan bawa kami di dalam perenungan firman Tuhan, di dalam kami mencari wajah Tuhan, di dalam kami mengubah pola pikir kami, supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati desa ini, dan biarlah desa ini Tuhan kuduskan, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Berkati tanah yang kami usahakan, biarlah Tuhan mencurahkan segala berkat-berkat-Mu. Apapun usaha pekerjaan jemaat Tuhan, yang berdagang, yang usaha rumah burung walet, yang bekerja di desa kami, perusahaan, di sekolah, dan apapun profesi kami, Tuhan kiranya yang memberkati dan membukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya ada banyak hal-hal yang perlu kami minta di dalam Tuhan, tapi sungguh kami percaya firman Tuhan bahwa Tuhan tahu apa yang kami perlukan, Tuhan tahu apa kebutuhan kami, Tuhan tahu apa keinginan kami saat ini dan yang akan datang. Sebab itu sempurnakanlah pelayanan ini di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih sayang daripada Allah memelihara, melindungi kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh Bapak Ibu, saya dan saudara sekalian. Biarlah kasih di dalam Yesus Kristus memberkati, memberikan pengampunan bagi setiap pelanggaran kita, dan penyertaan di dalam Roh-Nya Roh Kudus menguatkan dan memberikan kita jaminan kehidupan yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus
Kristus. Haleluya. Amin.